The Walking Dead Season 11 episode 10. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Judith, Archie, dan Daryl tengah menelusuri sebuah lorong yang penuh dengan zombie di samping-samping lorong itu. Tiba di ujung lorong, mereka dikejutkan oleh seorang zombie yang mendadak membuka pintu dan berjalan mendekati mereka. Daryl lalu meminta zombie itu untuk menghentikan aksinya. Rupanya ketiganya sedang berada di rumah hantu di sebuah festival. Diketahui bahwa kini Daryl, Judith, Archie, dan orang-orang Alexandria lain telah berada di Commonwealth selama 1 bulan. Masing-masing orang telah mendapatkan pekerjaan mereka masing-masing. Terlihat Judith baru saja membeli kue dari kedai Carol, yang rupanya kini menjadi penjual kue. Seorang penduduk Commonwealth menghampiri Judith dan mengajaknya berkenalan. Setelahnya, gadis bernama May itu lalu mengajak Judith pergi mencari permen yang enak. Carol melihat Daryl lalu menghampirinya untuk saling bertukar kabar. Terlihat gubernur Commonwealth yang bernama Pamela Milton membagikan permen kapas kepada anak-anak kecil sambil mengucapkan selamat Halloween. Ia lalu berbicara di depan semua orang untuk mengumumkan pemenang kostum terbaik yang rupanya dimenangkan oleh anak bernama Celeste. Celeste mendapat hadiah berupa 10 tiket lotre dan berfoto bersama Pamela. Adegan berlanjut saat Daryl dan Carol melihat Connie dan Kelly yang menulis surat kabar. Connie bahkan menjelaskan bahwa dirinya pernah mewawancarainya Pamela sebelum wabah zombie menyebar. Obrolan itu tidak berlangsung lama karena Connie dan Kelly harus pamit untuk kembali bekerja. Setelah Daryl juga pergi meninggalkan Carol dari kejauhan mengamati Ezekiel yang sepertinya kembali merasakan sakit di dadanya. Adegan lalu beralih ke Rosita yang menitipkan Coco kepada Gabriel karena Rosita akan mendapat giliran untuk berjaga malam. Sementara itu, Ezekiel terlihat tengah menemani beberapa anak bermain dengan rantai milik Shiva. Saat tali itu hendak dikembalikan, seorang anak kecil bernama Ezra tampak sedih karena harus menyerahkan rantai Shiva ke Ezekiel. Ezekiel yang menyadarinya lalu menceritakan bahwa ayahnya Ezra yang telah menyelamatkan rantai itu demi dirinya. Ezekiel lalu menyerahkan rantai itu kepada Ezra dengan syarat Ezra harus selalu bahagia dan terus mengingat Shiva. Tak lama setelah kepergian anak itu, Carol datang dan menanyakan kondisinya. Ezekiel terus meyakinkan Carol bahwa dirinya baik-baik saja dan malah menanyakan Maggie dan Lydia. Adegan berlanjut ke Carol yang kini tengah berjalan membawa buket bunga di sebuah gedung. Di sana ia sengaja menabrakkan diri ke seorang pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Carol sengaja melakukan itu untuk mengambil kunci yang ada di saku baju pria tersebut. Setelah itu, Carol lalu masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Carol nampak mencari berkas. Mendadak Tommy datang yang kemudian melihat kehadirannya. Carol akhirnya berterus terang bahwa ia penasaran dengan kondisi Ezekiel dan ia ingin mengetahui kapan giliran Ezekiel akan dioperasi. Dari obrolan itu diketahui bahwa Ezekiel ada di antrean 147 dan hanya ada peluang yang sangat kecil untuk Ezekiel bisa mendapat perawatan tersebut. Sementara itu di lain tempat, terlihat Rosita, Daryl dan beberapa orang yang lain tengah mengikuti pelatihan bersama Mercer. Di sana mereka dibagi menjadi 2 kelompok di mana Rosita bersama Green dan Daryl bersama Jack. Setelah Mercer meniup liutnya, kedua tim langsung bergerak menuntaskan misi. Tim Rosita terlihat sangat kompak, sementara Jack di tim Daryl nampaknya kurang mahir dalam melumpuhkan zombie. Hingga pada akhirnya saat Jack benar-benar terpojok dengan serangan seorang zombie,
Mercer menembak zombie itu. Setelah pelatihan itu selesai, Mercer memuji kerjasama tim Rosita, lalu mengajak Daryl untuk ikut pergi bersamanya. Kembali ke Carol yang tanpa sengaja melihat Hornsby baru saja membuang sekardus botol anggur. Setelah pria itu pergi, Carol mendekati tempat tersebut dan berniat untuk mencari tahu dari mana anggur itu berasal. Singkatnya, Carol berhasil sampai di sebuah bangunan kosong yang berisi rak botol anggur. Di sana, dia mencoba menyisir ruangan itu sebelum akhirnya 3 zombie menyerangnya. Carol berhasil membunuh 2 zombie dan sempat bergulat dengan zombie terakhir, sebelum akhirnya ia berhasil membunuh zombie itu. Adegan berlanjut ke Rosita yang menyusul Daryl mengikuti Mercer dan Sebastian Milton. Di sana nampaknya Sebastian tengah dilatih untuk menjadi militer Commonwealth. Dengan berbekal senjata-senjata milik Daryl, Mercer dan Daryl memulai melepaskan zombie itu. Zombie pertama berhasil dibunuh dengan mudah. Namun zombie terakhir rupanya membuat Sebastian kewalahan. Akhirnya zombie itu dibunuh oleh Daryl dengan panah miliknya. Sebastian marah karena Daryl mengacaukan pelatihannya. Sebastian menghentikan aksi marahnya itu setelah melihat ibunya, Pamela Milton, baru saja melewatinya. Sebastian pun pergi berlari mengejar Pamela. Saat Daryl mengemasi senjatanya, Mercer mengatakan bahwa Daryl seharusnya membiarkan Sebastian. Mercer mengerti bahwa Daryl terbiasa sendiri, namun untuk bisa hidup di Commonwealth, Daryl harus beradaptasi untuk bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya Daryl terlihat membawakan makanan ke sebuah kamar yang di dalamnya ada Judith, Archie, dan Doug. Ketiganya lalu berbincang terkait uang dan keputusan apakah mereka akan menetap di Commonwealth atau kembali ke Alexandria. Judith dan Archie rupanya setuju untuk menetap di sana. Sementara itu di lain tempat, Hornsby tengah mencicipi anggur lain dan masih merasa kurang dengan rasa anggur itu. Hornsby meminta rekannya untuk mencarikan anggur lain yang lebih enak. Mendadak Carol datang membawa 1 kerat botol anggur. Rupanya Carol sengaja membawakan anggur terbaik kepada Hornsby agar ia bisa membantunya mendahulukan Ezekiel untuk operasi. Malam harinya saat pesta topeng, terlihat Magna bekerja sebagai pramusaji yang membawakan minuman kepada tamu-tamu. Di sana Magna membawakan minuman kepada Yumiko dan Tommy. Sementara itu di luar terlihat petinggi-petinggi Commonwealth baru saja datang disambut jepretan kamera dan riuh tepuk tangan dari orang-orang yang ada di sana. Saat Mercer berjalan di red carpet menuju gedung pesta, riuh tepuk tangan terdengar semakin ramai dan orang-orang menyoraki namanya. Juanita memanggilnya dan mengatakan bahwa Mercer terlihat sangat tampan malam itu. Di sana Mercer lalu mengajak Juanita untuk bergabung bersamanya masuk ke dalam pesta tersebut. Hornsby terlihat menghampiri Pamela dan menyapanya. Namun Pamela segera pergi dengan alasan bahwa dia ada jadwal wawancara. Pamela rupanya menemui Connie dan Kelly di sana. Setelah berbincang beberapa hal, Pamela mengajak keduanya untuk diperkenalkan kepada Carrie, si pemenang lotre tahun lalu yang kini bisa menghadiri pesta topeng untuk pertama kalinya. Setelah itu, Pamela pun pergi meninggalkan mereka. Seorang pria bernama Tyler menghampiri Pamela dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Pamela. Namun Pamela yang sibuk tidak memberikan kesempatan kepada Tyler. Kini Hornsby berbicara di atas panggung dan memperkenalkan Pamela sang gubernur Commonwealth. Someone who needs no introduction, our esteemed leader, testing, ladies and gentlemen, Miss Pamela Milton. Di atas panggung, Pamela menunjukkan lukisan ayahnya yang dilukis oleh Alexa. Pamela juga menjelaskan bagaimana ayahnya membangun Commonwealth yang menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Di tengah pidatonya itu, Tyler menggebrak meja dan menyanggah pidato Pamela. Bullshit. This is bullshit. Tyler mengatakan bahwa Commonwealth tidak benar-benar peduli dengan rakyatnya. Melihat Tyler yang mengacau di pesta itu, Mercer bergerak untuk mengamankannya. Namun Tyler lebih dulu menyandra Max, asisten Pamela.
Tyler mengancam akan membunuh Max jika ada seseorang yang mendekatinya. Tyler menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbicara dengan Pamela, namun ia tidak pernah didengar. Hingga akhirnya Tyler melepaskan Max dan kabur dari pesta itu. Mercer segera membantu Max sementara Daryl terlihat keluar mengejar Tyler. Sebastian marah dan meminta Mercer untuk menangkap Tyler. Singkatnya, Daryl berhasil menangkap Tyler di sebuah bangunan. Tyler menjelaskan bahwa ia telah kehilangan pekerjaan, apartemen, dan kartu belanjanya setelah mengacaukan protokol Commonwealth demi tahanan. Tyler hanya ingin didengar oleh Pamela, namun ia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Ia yang putus asa sempat berniat untuk bunuh diri, sebelum akhirnya Daryl berhasil membujuk Tyler. Setelah memborgolnya, Daryl membawa Tyler keluar dari sana. Saat hendak keluar, Sebastian rupanya sudah menghadang Daryl. Daryl lalu menyerahkan Tyler kepada Sebastian dan meminta Sebastian menyerahkan Tyler kepada Pamela. Sesampainya Tyler di hadapan Pamela, Pamela memuji kerja keras bagus Sebastian dan segera meminta penjaga untuk membawa Tyler pergi. Tyler mengatakan bahwa ada 1000 lagi orang sepertinya yang seketika membuat Pamela terlihat panik. Pamela meminta Hornsby untuk memastikan tidak ada lagi orang yang seperti Tyler. Setelah pesta selesai, Hornsby keluar dan menemui Carol yang sudah menunggunya. Di sana Hornsby mengatakan bahwa anggur yang dibawa Carol enak, yang berarti Carol bisa meminta imbalannya. Beralih ke Mercer yang membagi tugas kepada anak buahnya, termasuk kepada Rosita yang diminta untuk mencari tahu informasi mengenai Taylor kepada Magna. Rosita sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun mengenai bagaimana Taylor bisa masuk ke dalam pesta itu. Adegan berlanjut ke Ezekiel yang mengunjungi Carol di kamarnya. Di sana Carol menyajikan anggur yang ia simpan kepada Ezekiel. Ezekiel mengajak Carol berbincang sebelum akhirnya memberikan kotak milik Henry kepada Carol. Ezekiel ingin Carol menyimpan kotak itu sebagai awal yang baru di Commonwealth. Carol terlihat berkaca-kaca melihat kotak tersebut. Carol lalu mengajak Ezekiel bersulang untuk awal baru di Commonwealth. Singkatnya, di hari ke-33 di Commonwealth, Daryl dan Rosita telah mendapat seragam militer, menjadikan mereka telah resmi bergabung di tim militer Commonwealth. Di dalam patrolinya, Rosita menemukan sebuah ruang rahasia di balik lemari pakaian. Di sana Rosita tercengang melihat ruangan itu penuh dengan coretan berisi hujatan kepada Commonwealth. Dan film pun bersambung. Our only hope is for me to expose them myself. Please open the door. Something happened. Governor Milton runs the city, but I know how it. Is it for suppressing the truth?